Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Encoders. Nah, di video kali ini kita akan membahas perintah dasar Linux pada operasi file. Di video sebelumnya, yaitu video kedua ya, kita sudah membahas perintah dasar Linux pada operasi directory. Oke, langsung saja kita pembahasan di video ketiga ini, yaitu perintah dasar Linux pada operasi file. Perintah yang pertama yaitu kita akan membuat sebuah file dengan perintah touch. Oke, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu direktorinya dengan filenya dengan perintah tree ya. Ini belum ada file ya, belum ada file nih, belum ada file. Jadi kita bisa lihat direktori yang ada, kemudian file yang ada apa saja di sini, berapa jumlahnya dengan menggunakan perintah tree. Oke, pada pembahasan di video 3 ini kita akan coba operasi file. Yang pertama itu membuat sebuah file dengan perintah touch. Kemudian nama filenya apa? Misalnya tes. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, lihat di sini. Tes. Dilihat kan di sini 8 directory yang biru ini, kemudian satu file yang putih ini. Oke. Itu. Oke, itu perintah pertama, membuat sebuah file dengan perintah touch. Lalu bagaimana membuat sebuah file di directory lain tanpa masuk ke directory tersebut? Perintahnya sama, tinggal menambahkan lokasinya di mana. Misalnya kita akan buat file uji.txt di dokumen tanpa berpindah ke dokumen, folder dokumennya ya. Perintahnya cukup mudah, itu touch, kemudian lokasinya apa, sebutkan, kemudian nama filenya yang akan kita buat seperti ini. Sekali lagi, membuat sebuah file di directory lain tanpa harus berpindah ke directory tersebut. Oke, kita enter saja langsung. Kita lihat. Nah, lihat, terbuat kan? File uji di dalam dokumen. Oke, perintah pertama membuat sebuah file. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perintah kedua. Sebelumnya kita bersihkan layarnya. Kita lihat lagi. Nah, perintah kedua ini yaitu copy paste. Perintahnya dengan cv. Sekali lagi, cv ini copy paste, menyalin atau menggandakan sebuah file. Oke. Bisa juga menggandakan dengan nama baru. Oke, langsung saja. cv, kita misalnya tes ini, kita akan ubah file tes. Kita akan ubah jadi uji2 ya, uji2.txt. Sekali lagi, kita akan mengcopy paste file test.txt, digandakan menjadi nama barunya atau disalin dengan nama barunya itu uji2.txt. Kita enter. Kita lihat. Oke, lihat. Muncul kan? uji2. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana jika kita akan menggandakan ke lokasi lain? Perintahnya cukup sama, cukup mudah, sama seperti membuat sebuah file tadi. Tinggal ketikkan perintahnya apa. Di sini kita perintahnya itu cv, kemudian nama file yang akan digandakan atau yang akan kita salin dengan nama lain ke lokasi lain. Misalnya kita akan buat tes ini, lokasinya sebutkan, kemudian nama barunya sebutkan, misalnya uji1.txt. Sekali lagi kita lihat, di sini belum ada file uji1 ya. Kita akan gandakan dari file test seperti ini. Kita gandakan ke lokasi dokumen. Ya, oke, perintahnya tadi cv spasi nama file yang akan kita gandakan atau salin, kemudian lokasinya kita sebutkan di mana,
Kemudian nama baru yang kita gandakan. Kemudian kita lihat. Oke, silakan. Di 1.txt gitu. Lalu ada yang pertanyaan. Jika kita ingin menyalin sebuah direktori, perintahnya seperti apa? Oke, cukup mudah. Perintahnya sama dengan cv, akan tetapi dia ada penambahan atribut yaitu L. Kita coba di sini kita misalnya kita gandakan file dokumen folder dokumen ini kita gandakan menjadi terus sekali lagi kita gandakan direktori dengan atribut ya, menambahkan atribut cp -r ini menandakan bahwa kita akan menyalin atau menggandakan sebuah direktori. cp spasi -r spasi folder atau direktori yang akan kita gandakan, kemudian digandakan dengan nama baru. Nama barunya misalnya class. Sekali lagi kita akan mengcopy sebuah direktori atau folder dokumen ke nama barunya class. Kita lihat. Ini akan sama ya, isi class dengan dokumen ini akan sama. Oke, lihat sama kan? Ini nama folder baru dengan isi-isinya. Karena kita tadi menyalin atau menggandakan dari folder atau direktori asalnya itu dokumen yang isinya sudah ada. Oke, mudah bukan? Perintah kedua ini cp yaitu mengcopy pastekan sebuah file atau direktori. Oke, seperti itu. Oke, kita bersihkan. Oke, kita pilih lagi. Oke, perintah selanjutnya yaitu memindahkan. Sekali lagi memindahkan. Kalau di Windows itu perintah itu cut ya, cut. Nah, perintah ini juga bisa dua perintah ya. Yang pertama itu memindahkan, yang kedua yaitu mengganti nama. Oke, perintahnya itu move. Move ini kita pakai untuk memindahkan atau mengganti nama sebuah direktori atau file. Kita akan coba di sini kita move file dulu ya. Kita pindahkan move file uji 2 ini masuk ke kelas. Sekali lagi kita akan memindahkan uji 2 ini masuk ke kelas. Caranya mv spasi nama file yang akan kita pindahkan, kemudian lokasinya di mana. Oke, tanpa mengganti namanya ya. Sekali lagi tanpa mengganti namanya. Kita coba memindahkan uji teks 2 ini ke dalam folder atau direktori kelas. Oke, enter. Kita lihat. Oke, berubah kan? Tadi kita coba perintahnya itu memindahkan uji 2.txt ke dalam folder class. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah pindah. Nah, di sini tidak ada kan? Harusnya dekat dengan tes. Uji 2 sudah pindah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba memindahkan sebuah file sekaligus mengganti namanya. Sekali lagi, diingat mengganti sebuah file dengan memindahkannya ke folder lain atau kalimat seperti ini. Memindahkan sebuah file sekaligus mengganti nama asalnya menjadi nama baru. Oke, kita coba move. Kita akan pindahkan file test ke kelas dengan nama barunya yaitu uji 3 ya, uji 3.txt gitu. Oke, kita enter. Kita
lihat. Sekali lagi, file test sudah berpindah dan menjadi nama barunya uji3.txt. Itu. Oke, udah bukan? Udah. Selanjutnya, ada pertanyaan. Lalu bagaimana kita akan memindahkan sebuah folder atau directory? Sekali lagi, kita akan memindahkan folder atau directory. Caranya mudah, akan tetapi berbeda dengan CP, ya tanpa atribut. Langsung saja, perintahnya itu mv, akan kita ganti nama class ini sekaligus memindahkannya ke dalam dokumen. Sekali lagi kita akan pindahkan dan mengganti nama folder atau directory class ke dalam dokumen dengan nama barunya itu kelas. Itu. Sekali lagi kita akan memindahkan sebuah directory atau folder ke lokasi lain dengan nama baru kelas. Coba enter. Kita lihat. Oke. Lihat. Class itu sudah kita pindahkan dengan nama barunya kelas. Isinya. Sekali lagi. Kita sudah mencoba 3 perintah. Yang pertama membuat file, kemudian menyalin sekaligus mengganti namanya, hasil gandaannya ke nama baru dengan cp. Kemudian perintah ketiga yaitu memindahkan sebuah file atau directory, bisa juga mengganti namanya, bisa juga memindahkan sekaligus mengganti namanya ke folder lain atau directory lain dengan perintah move atau mv. Oke. Kita bersihkan lagi layarnya, kita masuk ke perintah selanjutnya, tapi kita lihat dulu. Nah, perintah selanjutnya yaitu perintah keempat, remove, menghapus. Lagi nih di sini ada perbedaan nanti ketika kita akan menghapus sebuah directory. Yang sebelumnya itu di perintah dasar Linux tentang operasi directory untuk menghapus directory itu dengan rmdir. Akan tetapi ada permasalahan ketika directory tersebut ada isinya, baik itu isinya berupa directory maupun sebuah file. Nah, di sini kita akan menghapusnya dengan perintah rm. Oke, sekali lagi perintah rm atau remove. Remove ini bisa menghapus file dan juga bisa menghapus folder. Oke, kita coba. Kita akan hapus uji teks ini yang ada di dalam dokumen. Perintahnya cukup mudah, menghapus sebuah file di directory lain tanpa harus pindah ke direktorinya. Remove lokasinya file di mana, kemudian kita hapus nama file yang akan kita hapus. Sekali lagi kita menghapus sebuah file yang ada di directory lain dengan perintah rm. Jika filenya ada dalam folder dirinya sendiri yang sedang aktif, tinggal aja rm, kemudian nama file yang akan kita hapus. Akan tetapi kasus di sini kita akan menghapus sebuah file yang berada di dalam dokumen atau di lokasi lain. Hal ini lokasinya itu dokumen. Nama file yang akan kita hapus ini uji.txt. Oke, kita enter. Perhatikan di sini uji.txt. Di sini awalnya ada karena kita akan hapus. Kita lihat hasilnya. Oke, tidak ada kan? Tidak ada. Uji yang berada di dalam dokumen, bukan di dalam kelas. Perhatikan. Oke. Nah, di sini perhatikan di sini awalnya 6 file. Ketika kita hapus satu menjadi 5 file itu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Lalu bagaimana menghapus sebuah directory? Caranya cukup mudah, yaitu menghapus dengan atribut sama seperti cp, yaitu min r.
remove directory atau resource, kita hapus. Misalnya kita hapus folder class serta isi-isinya. Sekali lagi untuk diperhatikan, hati-hati ketika kita akan menghapus sebuah directory yang ada filenya. Seperti itu, hati-hati. Karena kita tidak tahu filenya, pastikan di sini file penting atau tidak. Kalau di sini misalnya tidak penting, misalnya langsung saja kita hapus, remove spasi -r, kemudian spasi lokasinya di mana. Jika folder yang akan kita hapus itu ada pada posisi aktifnya di sini, tinggal sebutkan folder yang akan kita hapusnya langsung. Jika ada di lokasi lain, sebutkan lokasinya. Lokasinya apa, kemudian folder yang akan kita hapus. Oke, folder yang kita hapus sekarang ini itu kelas ya. Di sini terlihat kelas, kita coba akan kita hapus. Enter. Oke, kita lihat. Sing. Oke. Tidak ada folder kelas di dalam dokumen karena sudah terhapus. Untuk memastikannya, lihat di sini ada 9 directory sebelumnya, yaitu ada folder kelas. Karena kita sudah hapus dengan rm -r, maka foldernya terhapus, hasilnya berkurang menjadi 8 directory. Oke, seperti itu. Oke, kita hapus. Kemudian perintah selanjutnya agak sedikit lumayan rumit bagi pemula ya, sekali lagi bagi pemula atau newbie. Bagi yang mau belajar perintah dasar Linux ini agak sedikit rumit, sedikit. Tapi kalau dipelajari akan mudah, yaitu perintah merubah hak akses terhadap sebuah file atau directory. Kemudian perintah selanjutnya itu merubah kepemilikan, itu kita harus sebagai root. Kita masuk, saya gunakan su di Fedora ini tanpa tambahan min ya atau yang lain, karena kita akan masuk sebagai root di dalam home bums. Oke, kita langsung su enter, kemudian masukkan passwordnya yang kita telah buat. Password tidak akan terlihat, kemudian enter. Oke, kita sudah masuk sebagai root di dalam homes-nya bums. Oke, kita lihat lagi. Oke ya, misalkan di home bums. Tapi untuk memastikan hak akses kemudian hak kepemilikan, kita gunakan itu perintahnya ls -l, itu memview secara detail. Oke, enter. Nah, ls dengan atribut -l itu melihat secara detail, yang dimana kita lihat di sini hak aksesnya, kemudian di sini ada pemiliknya siapa, grupnya apa, kemudian kapasitasnya apa, berapa. Kapasitas ini dalam ukuran byte ya. Kemudian tanggal dan bulan pembuatannya, kemudian jamnya. Oke. Di sini sekali lagi perintah selanjutnya yaitu merubah hak akses dari sebuah file atau folder. Tapi kita akan ganti dulu, kita buat dulu sebuah file, bersihkan dulu. Kita buat, belum ada file kan, kita buat sebuah file touch, kemudian paper docs, touch paper.docs. Di sini kita akan coba buat sebuah file. Oke, kita akan lihat hak aksesnya seperti apa. S -l. Nah, ini lihat hak aksesnya ini. Oke, hak aksesnya. Nah, si pemiliknya root, kemudian grupnya root. Karena apa? File ini kita buat ketika kita sebagai root, seperti itu. Oke, nanti kita akan ubah file ini
dari hak aksesnya, kemudian kepemilikannya dengan grupnya kita akan ubah. Hal yang pertama yaitu kita akan ubah hak aksesnya, hak akses. Nah, sebelum kita merubah hak akses, ada sedikit rumus merubahnya. Mana read itu kita beri nilai 4. Kemudian read ya, read. Ya, read. Kemudian itu write kita beri nilai, bukan read, nilainya itu 2. Write itu 2. Write. W ya, ada W ya, berarti bisa ditulis. Kemudian ketiga execute, nilainya itu 1 ya. Sekali perlu dihafal rumusnya. R itu 4, W itu 2, sekali lagi X itu 1. Itu. Oke, untuk menggunakan rumusnya itu kita coba pakai ini. Rumusnya supaya tidak lupa, saya tulis di sini. R itu tadi berapa? 4, kemudian W itu tadi 2, kemudian S itu 1 ya. Kita coba pindahkan. Oke. Nah, teman. Lagi untuk merubah hak akses itu kita perlu hafal ini RWX ya. Read, write, execute, yang dimana nilai R itu 4, nilai W itu 2, nilai X itu 1. Jika digabungkan RWX, nah itu nilainya 4 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 7 ya. 7. Berarti ketika kita beri nilai 7 pada file atau directory, hak aksesnya itu menjadi RWX. Kemudian bila kita memberinya hanya R, sekali lagi itu 4, W saja 2, kemudian X saja 1. Bagaimana kita akan memberi hak akses dengan RW? Read, write, hanya read, write itu sama. Kita jumlahkan saja. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Seperti itu. Jadi, sebuah file atau directory akan memberi akses read, write itu tinggal tambah 6. Oke, kita beri 6 nilainya. Kemudian, ini rumusnya dulu ya. Nanti kita implementasinya. Kemudian, jika kita ingin menambahkan sebuah hak akses, sebuah file dengan hak akses RX, yaitu dia bisa membaca dan execute, berarti cukup mudah. Tinggal tambahkan 4 tambah 1. X itu 1 sama dengan 5. Jadi dia bisa membaca sekaligus mengeksekusinya. Oke, seperti itu. Ini akan berfungsi ketika kita memanajemen web server ya, di mana hak akses sebuah folder maupun file. Oke, langsung saja kita implementasikan di sini ke directory terminal. Tadi kita sudah buat paper ya, sebuah file paper dengan touch. Kita akan ubah di sini sekali lagi. Oh ya, hak pemiliknya itu kita perhatikan untuk user si pemiliknya, kemudian baris kedua, 3 baris kedua, 3 baris itu kedua yaitu group, kemudian 3 karakter di belakangnya yaitu orders. Nah, go ya, user group orders. Maksudnya di sini user pemiliknya ini memiliki hak akses RW read write. Oke, read write pastinya dia bisa mengeksekusi read write. Kemudian grupnya di sini, grupnya
hanya bisa membaca grup lain. Berarti misalnya root itu ada dua akun root. Misalnya Bams itu sebagai super user, dia tidak bisa mengeksekusi sekaligus tidak bisa menulisnya, tapi bisa membaca file. Itu nih. Kemudian orders. Selain super user, misalnya akun biasa, dia hanya bisa membaca tanpa bisa mengubah isi file, tanpa bisa mengeksekusinya. Oke, sekali lagi di sini 3 karakter pertama yaitu user. Kemudian 3 karakter kedua yaitu group. Kemudian 3 karakter terakhir itu orders, kepemilikannya. Nah, ada bedanya di sini D. Apa itu D? Sedangkan di sini tidak ada D. Tidak ada D. Kalau D berarti itu menandakan sebuah directory nih. Directory. Tanpa D berarti dia sebuah file seperti itu. Oke, langsung saja kita akan ubah hak akses dari papers ini. Kita akan tambahkan, misalnya dia si usernya udah ya, usernya udah itu rw saja, rw saja. Kita tambahkan x itu berapa nilainya? 1. Tapi hati-hati, jika kita akan menambahkan 1, dia bernilai ke orders. Jadi urutan seperti ini. User group. Oke, kita ulang. Sorry. Urutan ugo. Berarti ketika kita akan menambah ke user, berarti dia harus 1. Yang lain tidak, berikan 00. Seperti itu. Seperti itu. Paham. Ketika kita akan berikan execute ke grup, berarti tambahkan 1. Seperti itu. Jika kita berikan ke order juga, tinggal 1 x. Karena di sini execute belum ada ya. Nah, yang akan saya mau itu menambahkan nilai x ke usernya, user itu ada di depannya, berarti ini 00. Oke, kita masuk chout spasi nilainya 100 ya. Kemudian paper docs. Kita lihat sini belum ada x. Secure x itu nilainya 1. Nah, ini 1. Kemudian yang group dan orders kita tidak ubah, berarti 00. Oke, kita lihat ls -l. Nah, lihat. Oh, sorry. Nah, ya langsung ke ubah. Ya, enggak seperti itu. Ini istilahnya perintahnya tambah u plus x. Seperti itu. Ini membersihkan sekaligus mengganti chmod modul. Ya, karena nilainya 0. Tadi saya lupa. Ketika 0 berarti dia tidak ada nilai r, x-nya hilang. Nah, di sini kita lihat, di sini r-nya hilang, sedangkan nilai r itu 4. Sedangkan nilai yang x 0 itu tidak ada, berarti menghapus semua perintah aksesnya. Oke, kita ulang. Nggak apa-apa, ini berarti belajar pembelajaran. Di sini kita lihat hak aksesnya, kita akan coba kembalikan ke sini. Kita lihat di sini, jangan hapus ya. rw x enggak, x nggak ada, rw itu berarti bernilai 6 ya. 6. Kita berarti chmod depannya 6. Kita akan kembalikan di sini. Kemudian untuk grupnya itu hanya bisa membaca yaitu r. R itu berapa? 4. Kita tuliskan 4. Kemudian ordersnya itu r. Hanya bisa membaca r tadi berapa? 4. Kemudian papers. Sebutkan nama file atau direktorinya. Sekali lagi,
kita akan ubah hak aksesnya kembali ke hak akses semula. Oke, kalau sudah kita enter, kita lihat. Oke, sudah berubah kan? Sudah berubah kembali ke semula. Oke, lihat sini sama kan? Oke, sudah kembali ke semula. Oke, permasalahan tadi jadi ketahuan kan? Kita coba cara ini ternyata ubah keseluruhannya. Jadi kita harus tahu juga apa yang harus kita ubah tanpa mengubah yang lain. Sebenarnya ada tanpa mengubah yang lain, tinggal menambahkan ini. Menambahkan U plus X, berarti menambahkan hak akses pada akun yang kita berikan, yaitu execute X. Oke, kita coba chmod ini X tidak ada, kasih user, kita tambahkan X, kemudian paper. Nah, kita akan menambahkan hak akses user dengan fungsi execute, yaitu plus X. Enter, dan kita lihat. Nah, lihat X ada apa kan? Ada penambahan. Nah, di sini tidak ada, seperti itu. Lalu bagaimana kita akan menambahkan hak akses pada grup untuk fungsi write sekaligus dengan fungsi execute? Kita coba ya. Grup, kita akan tambahkan write, kemudian kita tambahkan WX ya. Sekali lagi di sini WX belum ada, kita akan tambahkan chmod, kemudian grupnya kita tambahkan apa? WX, kemudian nama apa atau direktorinya. Sekali lagi, ini WX belum ada, kita akan tambahkan perintahnya itu chmod group, karena 3 karakter kedua ini yaitu grup. Oke, kita coba ntar. Lihat. Nah, lihat. Kan? WX. Langsung untuk pertanyaan, bagaimana kita akan menambahkan nilai execute ke orders? Oke, kita langsung chmod menambahkan execute ya ke orders O plus X. Oke, kemudian kasih namanya apa? Nama atau folder yang akan kita tambahkan execute pada orders. Enter, kita coba enter. Lihat, execute ada. Oke, itu kita jika menggunakan rumus ini. Sorry, yang ini user group owners. Jika ingin menambahkan nilai ke user, pakai U plus nilainya apa. Kemudian jika ingin menambahkan group, nilainya apa. Lalu mengurangi nilai dari si user dengan si grupnya, yaitu mengurangi nilai X. Coba kita coba caranya chmod, kemudian ugo ya, kemudian min X, UG min X. Kita akan menghilangkan execute pada paper. Kemudian kita enter. Lihat lagi, kita menghilangkan execute pada U itu user, kemudian G itu group. Kita akan hilangkan ini. Jadi cirinya ini chmod UG min X paper doc. Enter.
Yes kan? Tidak ada nilai X. Atau kalau untuk menambahkannya sama, tinggal UG, kemudian ini ubah jadi plus. Seperti ini kita balikan ya, mod user and group ditambah X, filenya apa. Ntar kita lihat hasilnya. Oke, ada lagi kan nilai dari execute dari user dan group. Lalu kita coba menghilangkan write, akan tapi pada user dan group, akan tapi kita akan tambahkan write di others. Caranya kita gabungkan chmod, kemudian UG itu kita kurangi nilai write, akan tapi ordersnya kita tambahkan write dengan papers. Sekali lagi, kita akan menghilangkan fungsi write pada user dengan group, kemudian kita tambahkan fungsi write pada orders. Contohnya seperti ini. Coba. Oh, cannot access all with no software or directory. Oke. Ini tidak bisa, kita cek dulu. Kita cek, saya lupa. Ya, harus pakai koma. Coba ini koma, kalau bisa. Semua ada formal informasi invite mode UG min W. Oh, karena udah tidak ada W-nya. Kita coba ls min L. Oke, sini kita lihat cari. Oh ya, sudah tidak ada. Ugo, kita coba dulu tambahkan yang Ugo dulu. Kita kasusnya kita seru nih. Chmod kita tambahkan dulu untuk Ugo itu tadi plus P. Kemudian sekali lagi kasusnya tadi kita coba ulang. Oke, kita kasusnya tadi ingin menghapus W, kemudian menambahkan W di others. Oke, kita coba chmod, kemudian Ugo min W, kemudian koma. Jadi Ugo min W ya. User group min write. Coba dulu nih satu-satu. Ya. Ya. Kembalikan chmod Ugo plus W paper. Lihat. Oke, nah sekarang kita akan coba gabungkan Ugo Azure mod Ugo min W. Harusnya bisa pakai koma, kemudian ordersnya kita tambahkan W. Kalau tidak bisa, kita tambahkan ini RX dan papers. Coba. Oke. Wih, kita coba chmod min hold. Ini akan pusing. Wih. Chmod option model. Nah, ini harus bisa baca. Chmod menambahkan optional mode change silent purpose process. Kan ada plus minus. Oke. Kemudian menambahkan, mengurang, menambahkan, atau bisa menambah. Sama dengan pakai sama dengan. Atau juga bisa ini. Nilai 0 sampai 7. Oke,
logo, ditambahkan nilai min plus, kemudian RWX. Ini pakai bintang. Oke, kita coba ulang ya. Oke, kita coba menambahkan dan mengurangi sekaligus menambahkan ini. Sebenarnya cukup pakai nilai yang lebih mudah itu pakai nilai ini. Kita ubah pakai nilai itu sangat mudah dibandingkan pakai yang ini. Oke, ini kita ubah tidak menggunakan ini, tapi kita akan menggunakan ini. Oke, caranya chmod nilainya sini sebetulnya RWX, sekali lagi yang nilainya pada user itu RWX yaitu 7. Kemudian pada grup nilainya itu RWX nilainya 7. Nah, sini pada orders nilainya RX itu R itu 4, X itu 1, berarti nilainya 5 ya. 5. Akan tapi kita akan tambahkan W di sini jadi RWX berarti nilainya 7. Kemudian papers. Nah, kita lihat di sini tidak ada W, tetapi kita akan tambahkan W dengan perintah ini. Sekali lagi ini nilainya tetap ya karena RWX, kemudian grup juga tetap 7 karena nilainya RWX. Nah, kita akan menambahkan W pada papers ini. Jika ditambahkan W berarti nilainya menjadi 7. Enter ls in L. Oke, lihat ya kan? Oke, ketemu kan permasalahannya lebih mudah menggunakan nilai, akan tapi harus hafal dari jumlahnya. RWX itu nilainya 7, RW nilainya 6, jika RX-nya aja bernilai 1, jika kita berikan RX berarti nilainya 5, jika kita tambahkan WX-nya saja berarti nilainya 3, seperti itu. Tidak, nanti akan terasa ketika kita memanage sebuah folder atau file pada web server. Bagaimana yang harus dipublish, mana yang di private, hanya bisa publish tapi tidak bisa dieksekusi, gitu. Oke, tadi kita sudah coba perintah mengubah hak akses ya dengan perintah chmod atau change mode. Oke, selanjutnya kita akan coba merubah hak kepemilikan. Merubah hak kepemilikan si pemiliknya. Pertama root. Kita akan ubah hak pemiliknya ke BAMS. Perintahnya cukup mudah. CH pemilik itu bahasa Inggrisnya itu owner. Kita CH own, jadi CH own. Change owner. Merubah hak kepemilikan. Merubah pemiliknya, perintahnya CH own, kemudian pemiliknya siapa ya? Kita akan berikan filenya itu ke BAMS. Merubah. Kemudian file atau directory yang akan kita ubah gitu. Kemudian enter. Lihat. Typo. Admin L. Lihat. Sini kita ubah. Oke. Pemiliknya BAMS. Kemudian si grupnya roots gitu. Oke, udah bukan itu merubah si pemilik. Lalu pada file ya. Kalau folder sama seperti tadi juga untuk merubah hak akses, merubah hak pemilik itu kita harus sebagai super user tinggal ubah saja dengan chmod. Untuk file dengan folder itu mengubah hak aksesnya, kemudian ch owner bisa mengubah nama pemilik, menggantikan nama pemilik dari sebuah file atau folder. Nah, itu perintah ch
owner, mengubah hak kepemilikan dari sebuah file atau folder. Lalu kita coba nih, sebuah folder itu kita akan ubah hak pemiliknya menjadi root, misalnya musik. Tinggal ganti ch on, kemudian akunnya apa, saya gunakan root, kemudian musik, folder musik yang akan kita ubah kepemilikannya. Oke, ntar lihat. Nah, lihat, kepemilikannya sudah berubah menjadi root seperti itu. Udah oke, itu sudah kita ubah. Kita kembalikan. Jika kita kembalikan ch on, kemudian bums, kemudian musik, kita lihat lagi sudah berubah jadi bums. Ini lihat. Oke, dari root kembali ke bums. Oke, ini grup. Oke, grup. Lalu bagaimana kita akan mengubah sebuah grup pada file atau folder? Ini perintah terakhir ya, yaitu dengan perintah chgroup atau chrp group, change group. Kemudian kita akan coba ubah grup dari si papers ini, file ini, menjadi si bums, si grup bums. Kita change group, kemudian bums, kemudian nama file atau foldernya kita ubah, tag, kita cek. Oke, ia berubah menjadi grup bums. Oke, itu perintah terakhir ya, merubah grup, sebuah grup dari sebuah file ke grup lain. Cukup mudah. Lalu coba pada folder sama, kita coba chgroup, kemudian kita ubah misalnya di sini root ke musik. Nah, ini change group, grup dari si folder ini awalnya itu bums, kita ubah menjadi root. Kita lihat. Oke, berubah bukan? Oke, berubahnya. Oke, cukup mudah. Kemudian kita ubah, misalnya kita gabungkan si pemiliknya itu root tapi grupnya itu bums. Nah, ini kombinasi ya, kita menggunakan change owner, change on, kita ubah usernya. Tadi kita akan coba ganti root. Nah, ini kita pakai titik, kemudian kita ubah grup root ini jadi kita balik, kemudian musik. Nah, sekali lagi kita akan ubah si pemiliknya jadi root tapi grupnya bums. Oke, kita ubah ch on. Nah, ch on itu bisa dua fungsi ya, hanya merubah namanya si pemilik, merubah kepemilikan tapi tidak bisa merubah grup satu-satu, misalnya merubah grup aja kan. Tapi ch on ini bisa mengganti kedua-duanya sekaligus, merubah pemilik, merubah si grupnya. Oke, kita lihat. Nah, lihat, berubah kan? Root, bums. Kalau chgroup hanya grup aja, ch on itu bisa dua, kan, tapi kita tambahkan. Oke, kita lihat, kita ubah lagi ch on ke bums. Oke, lanjut. Jadi kita akan ubah tadi owner dari folder musik menjadi bums. Ini ch on, kemudian pemiliknya siapa, kemudian foldernya atau ketika kita file-filenya ch on l. Oke, sudah berubah.
si pemilik dari folder musik. Oke, tadi sudah kita coba ubah menggunakan change own. Sekali lagi, change owner itu bisa mengubah hak pemilik sekaligus bisa mengubah hak pemilik beserta grupnya. Sedangkan grab hanya bisa mengubah si pemilik grupnya. Gitu. Oke. Sudah bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, monggo di kolom komentar. Terima kasih untuk video 3 ini, yaitu perintah dasar Linux pada operasi file. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya di perintah dasar Linux ya, masih di perintah dasar Linux. Terima kasih. Kita akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.